Halo, selamat datang di dunia perdagangan internasional. Saya Muhammad Firdanto Fadiansyah akan menjelaskan teori pertukaran dalam perdagangan internasional. Teori pertukaran menjelaskan bagaimana negara-negara saling bertukar barang dan jasa berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa setiap negara fokus pada produk yang bisa mereka hasilkan dengan lebih efisien. Nah, perdagangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan memperluas pilihan konsumen. Namun, ada tantangan seperti kebijakan proteksionisme yang bisa mengganggu pasar bebas. Melalui kerjasama dan kebijakan yang tepat, kita bisa memaksimalkan manfaat dari perdagangan global. Di dunia globalisasi, perdagangan internasional jadi kunci perekonomian. Nah, teori perdagangan komparatif dari David Ricardo menjelaskan, setiap negara sebaiknya fokus produksi barang yang biayanya paling rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, dengan spesialisasi ini, negara saling bertukar barang, mendapatkan manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Meski begitu, tantangan seperti proteksionisme dan ketimpangan tetap ada. Intinya, perdagangan cerdas melalui keunggulan komparatif ini mendorong efisiensi, inovasi, dan kerjasama global yang berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ini adalah langkah-langkah yang diambil negara untuk mengatur perdagangan dan investasi dengan negara lain. Tujuannya apa? Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar negara maju dan berkembang. Ada berbagai jenis kebijakan seperti tarif untuk melindungi industri lokal, kuota untuk membatasi impor, dan subsidi untuk mendukung produsen dalam negeri. Namun kita juga harus waspada terhadap dampak negatif seperti ketergantungan ekonomi dan persaingan tidak sehat. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan dunia yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Namun dalam perdagangan internasional, kita juga harus waspada terhadap praktik negatif seperti kartel dan diskriminasi harga. Kartel adalah kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga dan produksi yang dapat merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan mengurangi pilihan. Sementara itu, diskriminasi harga terjadi ketika perusahaan menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dan mengurangi daya beli masyarakat. Penting bagi pemerintah dan lembaga internasional untuk mengawasi dan menegakkan regulasi agar praktik-praktik ini tidak merugikan konsumen dan menjaga persaingan yang sehat. Nah, dengan demikian kita bisa menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan. Di era globalisasi ini, faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi semakin mudah berpindah antar negara. Tenaga kerja mencari peluang lebih baik, modal mengalir ke tempat yang menguntungkan, dan teknologi membantu meningkatkan efisiensi produksi. Perpindahan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga tantangan seperti kesenjangan dan eksploitasi sumber daya. Oleh sebab itu, perlu regulasi dan kebijakan yang adil agar semua negara dapat memanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, perpindahan faktor produksi bisa jadi peluang emas untuk kemajuan bersama. Perusahaan multinasional atau MNC beroperasi di berbagai negara dan membawa investasi besar ke ekonomi lokal. MNC menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Mereka juga mentransfer teknologi dan keahlian untuk membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor lokal. Namun, ada tantangan MNC bisa mendominasi pasar, mengancam usaha lokal, dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Dengan regulasi yang tepat, kita bisa memaksimalkan manfaat MNC sambil melindungi ekonomi lokal. Perdagangan internasional adalah jual beli barang dan jasa antar negara. Hal ini adalah pilar utama interaksi ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB. Hal ini menunjukkan seberapa baik suatu negara memproduksi barang dan jasa. Perdagangan membuka akses ke sumber daya dan teknologi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Namun ada tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi global dan kebijakan proteksionis yang bisa menghambat pertumbuhan. Nah, dengan strategi yang tepat, kita bisa memaksimalkan manfaat perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar valuta asing atau forex adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Hal ini mendukung transaksi internasional. Nah, nilai uang mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dan hal ini mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Pasar falas atau pasar tadi juga memungkinkan investor untuk mengalihkan modal ke negara lain, mencari peluang keuntungan yang lebih tinggi. Namun fluktuasi nilai tukar bisa menjadi risiko. Perubahan harus mengelola risiko dengan strategi yang tepat. Dengan pemahaman yang baik, pasar valuta asing dapat memperkuat posisi ekonomi dan menciptakan stabilitas global. Cryptocurrency seperti Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan. Hal ini mengubah cara kita bertransaksi dengan digitalisasi uang. Nah, transaksi menjadi lebih cepat dan efisien ketika kita bisa mengirim uang hanya dengan beberapa klik saja. Namun dengan kemajuan ini muncul tantangan baru seperti resiko serangan cyber keamanan data di mana menjadi prioritas utama. Nah, kolaborasi antara negara dan lembaga keuangan sangat penting untuk mengatur dan mengawasi inovasi ini agar tetap aman dan efektif. Dengan inovasi yang tepat, kita bisa menciptakan sistem moneter yang lebih inklusif dan berkelanjutan.